Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Kali ini dalam video pembahasan tentang sentence. Apakah sentence itu? Dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang a sentence is sebuah kalimat. Nah, sebetulnya apa kalimat itu? Jadi yang dinamakan sebagai sentence atau kalimat itu adalah sekelompok kata yang mengekspresikan sebuah pikiran yang lengkap. Nah, syaratnya bahwa sebuah kalimat itu harus memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Jadi setidaknya ada satu subjek dan ada satu verb. Tetapi tentang objek, ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib ada. Contohnya, Sally is making a dress. Jadi Sally di sini dia adalah subjek. Kemudian is making ini adalah verbanya, kemudian objeknya adalah a dress. Ini contoh sebuah kalimat yang lengkap, subject, verb, object. Atau kalimat yang kedua, Wendy and Kim are fighting. Nah, di sini fighting tidak membutuhkan objek. Jadi ini tergolong kata kerja yang intransitif atau tidak membutuhkan objek. Contoh selanjutnya adalah it is raining. Sama dengan fighting, raining ini juga tidak memerlukan objek. Yang terakhir, Dad fix his car. Nah, di sini kata kerja fix membutuhkan objek. Objeknya adalah his car. Nah, untuk verbanya ini nanti akan menunjukkan tenses apa yang dipakai di dalam kalimat tersebut. Nah, yang pertama ini tentang pola dasar kalimat di bahasa Inggris. Jadi, sebuah kalimat di bahasa Inggris itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama tergolong kalimat verba, yang kedua adalah kalimat nomina. Maksudnya apa? Yang namanya verba berarti di sini nanti ada verb. Sedangkan kalimat nomina ini tidak memiliki verbs. Nah, kalau verba berarti pola kalimatnya menjadi subject plus verb. Kemudian objeknya ini adalah optional, boleh ada, boleh tidak. Sedangkan kalimat nomina terdiri dari subjek, ini sama, subjek, tetapi kemudian diikuti oleh be. Be ini kita lebih mengenalnya dengan istilah to be. Nah, di sini to be difungsikan sebagai linking verb. Nah, di sini sudah ada linking verb. Kenapa perlu linking verb? Karena di sini di belakangnya ini tidak ada verb atau diikuti oleh namanya non-verbs. Nah, yang dikategorikan sebagai non-verbs itu apa saja? Kita punya akronim namanya PAPAN. Apa PAPAN itu? Oke, sebelum kita melihat perbandingan tabel antara kalimat verba dan nomina, Kak Ari akan jelaskan tentang akronim PAPAN. Nah, P yang pertama ini adalah prepositional phrase. Jadi, frase preposisi, frase yang terdiri dari kata depan. Contohnya adalah in the living room misalnya, atau at cinema. Kemudian A itu adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Contoh, ada adverb of time, ada adverb of place, ada adverb of manner. At noon, ini tentang waktu. On Monday, kemudian there di sana, kemudian here. Kemudian kita punya pronoun. Nah, contoh pronoun bisa subject pronoun atau object pronoun dan masih ada pronoun-pronoun yang lain. Contohnya I, you, they, we, she, he, it, my, dan seterusnya. Kemudian kita punya adjective. Adjective atau kata sifat. Contohnya good, small, brilliant. Kemudian yang terakhir N. Papan, N-nya adalah noun. Noun contohnya ada book, ada police, ada men, women, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan lebih jelas tentang papan ini, masing-masing ini prepositional phrase, adverb, pronoun, adjective, noun ini masuk dalam sub pembahasan tentang part of speech. Silahkan dicek dalam video pembahasan part of speech untuk lebih detailnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kalimat verba versus kalimat nomina. Dalam kalimat verba pasti ada verb, action verb ataupun stative verb. Nah, di sini kalimat yang pertama I scream. Scream ini adalah verbanya.
Kemudian Mike runs every morning. Di sini kita punya runs sebagai verbnya. We watch a movie at XX1. Nah, di sini watch ini adalah verbanya. Kemudian di sini kita punya objek. Jadi kalimat ini subject, verb, object. Tidak seperti dua kalimat di atas. Kalimat dua yang di atas hanya terdiri dari subject dan verb. Oke, kemudian kalimat yang terakhir ini dalam bentuk kalimat negatif. She doesn't like durian. Subject, ini verbnya, verb phrase, kemudian ini objeknya. Jadi kalimat yang ini terdiri dari SVO. Bisa SV saja atau SVO, tidak masalah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalimat nomina. Kalimat nomina tadi tidak memiliki verba. Jadi sesudah to be diikuti oleh non-verbs. Non-verbs tadi kita punya akronim papan. Nah, yang pertama contohnya I was afraid. Kata afraid di sini dia adalah adjective. Jadi saya takut. Jadi tidak ada verb, karena itu kita butuh linking verb was. My teacher is a graduate from Gadjah Mada University. Di sini kita punya noun phrase. Kemudian yang ketiga, we are in the library. Di sini in the library adalah prepositional phrase. Kemudian yang terakhir, it is 5 o'clock. Ini adalah adverb of time. Nah, jelaskan bedanya. Jadi di sini kita membutuhkan to be yang harus difungsikan sebagai verb karena tidak ada verb lain di dalam kalimat. Nah, sekarang kita membicarakan tentang macam-macam dari kalimat. Jadi, kalimat itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Jadi, kalimat pernyataan itu diakhiri dengan tanda baca titik. Jack is feeding the cat. Jack sedang memberi makan kucingnya. Atau contoh kalimat yang kedua adalah I don't know, saya tidak tahu. Jenis yang kedua adalah interrogative. Kita sebut sebagai kata kalimat tanya. Jadi fungsinya adalah untuk menanyakan pertanyaan. Diakhiri dengan tanda question mark atau tanda tanya. Where are you? How did you do it? Ini adalah sebagian contohnya. Kemudian kita punya kalimat namanya exclamatory. Yang namanya exclamatory ini fungsinya untuk mengekspresikan strong emotion. Emosi yang kuat. Contoh, what a beautiful day. Alangkah indahnya hari ini. Atau that stupid boy, anak bodoh itu. Kemudian yang kategori keempat ini masuk dalam kalimat imperatif. Imperatif ini artinya kalimat saat kita memberikan sebuah perintah. Jadi imperatif ini adalah tentang kalimat perintah. Nah, sit down please ini kalimat perintah yang halus karena ada penggunaan kata please. Sedangkan contoh yang kedua speak up. Jadi ini lebih direct perintahnya tanpa please. Jadi ini lebih tegas, lebih keras. Selanjutnya tentang subjek dan objek dari sebuah kalimat. Nah, yang dinamakan sebagai subjek itu adalah bisa seseorang, bisa barang, ataupun binatang yang melakukan sesuatu kepada seseorang atau kepada benda yang lain. Jadi melakukan apa yang dilakukan oleh verb. Kemudian kalau objek itu yang menerima tindakan. Contohnya langsung seperti ini. Oke, Dad, di sini dia di awal kalimat berarti dia adalah subjeknya. Dad is preparing supper. Jadi ayah sedang menyiapkan makan malam. Jadi dad ini adalah pelakunya. Jadi someone who does something. Orang yang melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Preparing. Kemudian siapa yang dikenakan objeknya? Objeknya. Jadi di sini supper atau makan malam. Jadi yang disiapkan adalah makan malam. Contoh yang kedua, the police arrested the thief. The police ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu, arrested ini yang mereka lakukan, kemudian the thief ini yang ditangkap, yang menerima tindakan dari verbnya. I often forget my keys. Sama, often forget adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek I, kemudian my keys adalah objeknya.
The cat bites my finger. Jadi, my finger ini menerima gigitan dari the cat. Kemudian tentang direct object dan indirect object. Jadi, sebuah kalimat bisa jadi dia memiliki dua objek, yaitu ada objek yang direct, kemudian ada objek yang indirect. Objek direct itu menerima tindakan langsung dari verbnya. Sedangkan indirect itu adalah kepada siapa atau untuk siapa action itu dilakukan. Nah, contoh kita lihat ilustrasi di sini ada ayah, kemudian ada anaknya, kemudian anaknya namanya James, kemudian ada sepeda. Nah, kalimatnya seperti ini. Dad bought James a bike. Atau ini sama ya dengan kalimat Dad bought a bike for James. Nah, di sini yang disebut sebagai direct object itu tidak serta-merta kata benda yang terletak sesudah verb. Jadi, Jack bought James a bike. James ini adalah indirect object. Sedangkan bike-nya ini adalah direct object-nya. Jadi, bike ini yang menerima tindakan langsung dari subjeknya. Sedangkan indirect object adalah to whom. Kepada siapa? Kepada James. Nah, kalimat ini lebih jelasnya kalau dilihat dalam konteks yang kedua. Dad bought a bike for James. Jadi, James di sini adalah indirect object. A bike-nya adalah direct object. Nah, sekarang kita lihat 3 contoh kalimat di bawah ini. The bank lends people money. Jadi, the bank ini adalah subjek kalimat. Lends ini verbnya. Kemudian, people ini adalah indirect object. Kemudian yang money ini adalah direct object-nya. Ini sama dengan the bank lends money to people. Baik, kalimat yang kedua. Maggie is sending me a postcard. Sama, ini kalimatnya akan sama dengan Maggie is sending a postcard, a PC for me. Nah, jadi di sini is sending adalah verbnya, me ini adalah indirect object, a postcard adalah direct object. Terakhir, mother left us some food and money. Kalimat ini sama dengan mother left some food and money for us. Jadi, for us adalah indirect object. Sedangkan some food and money ini adalah direct object-nya.